Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Abdalazizi dari Denpasar, Bali dengan NIM 040205220077. Pada video presentasi kali ini, saya akan memberikan materi tentang sabab nuzul Al-Quran yang telah diberikan oleh tim dosen dalam tugas video presentasi pada kali ini. Dalam sabab nuzul Al-Quran, ada beberapa pembahasan yang akan kami paparkan dalam video kali ini. Nah, yang akan kami bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada definisi sabab nuzul Al-Quran, yang kedua ada cara mengetahui sabab nuzul Al-Quran, dan yang ketiga kita akan bahas tentang manfaat mengetahui sabab nuzul Al-Quran. Nah, masuki pada poin yang pertama yaitu definisi dari sabab nuzul Al-Quran. Banyak ulama yang mendefinisikan tentang sabab nuzul Al-Quran. Kami mengambil 6 ulama. Yang pertama ada Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, yang kedua ada Subhi Soleh, dan yang ketiga ada Nurkholis Majid, yang keempat ada As-Sabuni, yang kelima ada Manna Al-Qottan, dan yang keenam yaitu ada Al-Jabari. Dari keenam ulama ini, kami mengambil salah satu definisi secara umum, yaitu pada slide selanjutnya. Nah, sini sabab nuzul Al-Quran adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Definisi ini kami ambil dari buku Ulumul Quran yang dikarang oleh Rosihun Anwar. Selain itu, sabab nuzul Al-Quran juga merupakan bahasa Arab yang apabila diterjemah ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebab turunnya Al-Quran. Selanjutnya, pada poin yang kedua, kita akan bahas tentang cara mengetahui sabab nuzul Al-Quran. Nah, cara mengetahui sabab nuzul Al-Quran yaitu ada 2. Yang pertama dengan cara makro, yang artinya mengetahui sebab yang melatar belakangi turunnya ayat dalam redaksi Al-Quran, dan cara yang kedua yaitu dengan cara mikro, yaitu melakukan penelusuran sejarah dan riwayat turunnya sebuah wahyu atau ayat. Dalam teks ini kami ambil dari buku studi Al-Quran, teori dan aplikasinya dalam penafsiran ayat pendidikan yang dikarang oleh Argam Junaidi Firman. Jadi ada 2 cara mengetahui sabab nuzul Al-Quran, yaitu dengan cara makro dan dengan cara mikro. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga, kita akan bahas tentang manfaat mengetahui sabab nuzul Al-Quran. Nah, manfaat yang pertama yaitu dengan ilmu tersebut seseorang dapat memahami hikmah penetapan hukum dalam Al-Quran. Manfaat yang kedua, menentukan spesifikasi hukum tertentu bagi para ulama yang berpendapat bahwa sesuatu yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sabab. Dan manfaat yang ketiga, sabab nuzul bisa membantu untuk memahami makna lafal tertentu. Karena ketika kita sudah mengetahui sabab nuzul Al-Quran, tentu kita bisa memahami makna lafal tertentu itu. Dan manfaat yang keempat, seseorang bisa menjadikan sabab nuzul ayat tertentu sebagai sarana pendukung untuk mengkhususkan lafal yang umum. Dan manfaat yang terakhir, yaitu dapat menghindari seseorang dari kesalahpahaman terhadap struktur pembatasan. Manfaat-manfaat tadi itu merupakan teks yang kami ambil dari buku Pintar Asbabun Nuzul dan dikarang oleh Muammar Zain pada tahun 2015. Nah, berikut salah satu contoh ayat sabab nuzul Al-Quran. والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
Dalam surah Ar-Rahman tadi ada sabab nuzul Al-Quran di dalam ayat tersebut, yaitu pada permulaan ayat ini turun sebagai bentuk bantahan bagi penduduk Mekah yang meyakini bahwa Al-Quran diajarkan oleh seorang manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya surat Ar-Rahman ini merupakan bentuk bantahan karena penduduk Mekah meyakini bahwa Al-Quran diajarkan oleh seorang manusia, sementara yang benar Nabi Muhammad SAW itu diajarkan oleh Allah melalui perantara Nabi Jibril alaihissalam. Jadi turunnya surah Ar-Rahman itu sebagai bentuk bantahan kepada penduduk Mekah pada saat itu. Jadi mungkin itulah video presentasi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.